Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fikri Hasan, NIM 21060160. Pada Zoom ini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Pendahuluan. Bab ini mengkaji hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Masalah sebenarnya, bagaimana mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik. Selain itu, akan dibahas mengenai peran dan keterbatasan perencanaan dan membuat kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang. Tingkat perencanaan pembangunan, dapat pembangunan, dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Terakhir akan membahas dan menganalisis mengenai perilaku sektor ketiga, yaitu masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Intinya pada bab ini akan menjelaskan memfokuskan pembahasan terhadap pelaku-pelaku pembangunan di suatu negara. Perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Jika perencanaan pembangunan, rencana pertama yaitu perencanaan ekonomi. Bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segala proses pembuatan ekonomi jangka panjang, juga mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu rencana ekonomi adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Ada dua rencana. Pertama itu rencana komprehensif, rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Kedua, rencana parsial, rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata. Yaitu proses perencanaan. Diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah yang diawali pemilihan tujuan sosial, menetapkan berbagai target ekonomi, penyusunan rencana kerja bagi kegiatan implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Yaitu perencanaan di negara berkembang yang menganut sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran adalah sistem yang mengakui dan menerapkan fungsi pasar serta perencanaan negara sekaligus. Ciri sistem ini adalah sumber daya produktif dimiliki dan dikelola oleh sektor swasta, sedangkan sebagian oleh sektor publik atau pemerintah. Dua komponen pokok dalam perencanaan pembangunan di negara penganut sistem perekonomian campuran. Pertama itu keputusan pemerintah yang sengaja menggunakan tabungan domestik dan dana keuangan luar negeri untuk diinvestasikan kepada proyek pemerintah dan memobilisasi sumber daya angka ke bidang tertentu. Kedua, kebijakan ekonomi pemerintah secara langsung dapat merangsang mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta demi menjamin tercipta akselerasi antara keinginan swasta mengejar keuntungan dengan tujuan sosial. Jika perencanaan pembangunan Manajemen awal perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelemahan fundamental. Berikut argumen yang paling sering dikemukakan. Pertama, kegagalan pasar. Kedua, mobilisasi dan alokasi sumber daya. Ketiga, dampak dan perilaku psikologis. Empat, bantuan luar negeri. Proses perencanaan beberapa modal dasar. Pertama itu modal pertumbuhan agregat.
memproyeksikan variabel-variabel makro. Dua, modal multi sektor dan proyeksi sektoral. Tiga, penilaian proyeksi dan analisis biaya. Empat, sosial. Kegagalan pas pemerintah dan prevensi atas pasar alih perencanaan. Teori versus praktik. Dua, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Tiga, data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Keempat, gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Kelima, kelemahan kelembagaan. Keenam, kurangnya itikat politik. Beberapa masalah pemerintah di negara-negara berkembang. Pertama, itu orang-orang ingin mengetahui lebih banyak mengenai preferensi dan kondisi mereka dibandingkan pemerintah. Kedua, pemerintah belum tentu mampu menangani pemerintah yang terperinci. Ketiga, perencanaan pemerintah bisa meningkatkan risiko dengan mengarahkan semua orang ke arah sama, sehingga membuat kesalahan yang lebih besar ketimbang pasar. Ketiga, keempat, perencanaan pemerintah bisa lebih kaku dan tidak fleksibel dibandingkan perbuatan keputusan pribadi atau swasta. Karena mekanisme pembuatan keputusan yang kompleks mungkin terjadi di pemerintah. Kelima, kendali pemerintah bisa menghambat inisiatif individu sektor swasta jika terdapat banyak hambatan birokratis. Enam, pemerintah bisa saja mendominasi oleh kelompok berkepentingan khusus yang berfokus pada kesejahteraan mereka saja dan mereka terkadang bertentangan dengan masyarakat umum. Rencana dapat menambahkan kekuasaan mereka dan sebagian konsensus Washington. Pemerintah mempunyai peranan yang lebih luas dalam pengalaman keberhasilan pembangunan daripada yang dirumuskan oleh konsensus Washington. Konsensus baru Santiago. Masih terdapat keraguan mengenai dapat atau tidaknya pengalaman kebijakan industrial yang dilaksanakan negara-negara Asia Timur dapat dijalankan atau ditiru di negara lain. Terdapat konsensus umum yang mengatakan bahwa kebijakan industrial tidak efektif bila pemerintahnya kurang mampu atau kurang memiliki sumber daya yang cukup. Teori formulasi dan reformasi kebijakan. Ada dua pandangan ekstrem mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi ini. Pertama, pemerintah yang efektif tidak hanya dilakukan karena adanya kegagalan pasar, tapi menjadi syarat untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi. Kedua, dikaitkan dengan kontra revolusi neoklasik dan aliran ortodoks baru dari pemenang Nobel Friedrich von Hayek yang dikembangkan oleh pemenang Nobel James Buchanan yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Kruger bahwa pelaku pemerintah seperti politisi dan birokrat sama egoisnya dengan pemerintah perusahaan, sementara para pemilik perusahaan dikendalikan oleh pasar. Dan politisi atau birokrat ini tidak saat perekonomian terperangkap. Jebakan kemiskinan, pemerintah memegang peran kunci dalam equilibrium itu. Dalam peranan lembaga LSM dan sektor masyarakat yang lebih luas. Kesuksesan pembangunan tidak hanya tergantung pada sektor swasta yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tapi juga sektor masyarakat yang aktif. Organisasi yang ada di sektor masyarakat biasanya disebut dengan lembaga swadaya masyarakat atau disebut dengan LSM atau non-governmental organization dengan NGO. Dalam konteks pembangunan tetapi juga disebut sebagai organisasi nirbala atau sukarela independen masyarakat sipil atau organisasi masyarakat. National definisikan
bagi kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela dan tidak berorientasi laba dan diorganisasikan dalam tataran lokal, nasional ataupun internasional. 7 jenis keunggulan komparatif organisasional. Pertama, inovasi. Kedua, fleksibilitas program. Ketiga, pengetahuan teknis khusus. Keempat, barang publik lokal yang dibutuhkan masyarakat. Kelima, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya yang barang milik bersama. Keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Ketujuh, representasi dan advokasi. Kadang kegagalan pasar dari pemerintah atau sektor swasta mencapai situasi LSM dapat dan mungkin seharusnya melangkah masuk untuk mengisi kekurangan itu sementara waktu karena kebutuhannya terhadap hukum LSM rentan terhadap kalimat disebut dengan kegagalan sukarela atau disebut dengan volunteer failure. Lemah potensial kekurangan insentif cukup untuk memastikan efektivitas yang memerlukan usaha organisasi yang cermat. Selain itu, mengutamakan tercapainya tujuan pemberian dana, bukan orang yang perlu ditolong. Dalam pemerintah demokrasi, pada politisi lebih mengutamakan dukungan politiknya dan kelompok yang memiliki kepentingan sendiri di daerah asalnya. Bahkan pemerintah autokratis, baik kediktatoran, militer, atau pemerintah partai tunggal yang ketat. Para pemimpin politik cenderung mengutamakan suara dan kepentingan pihak yang berjasa membawa mereka kepada kekuasaan atau pihak menjadi sandaran kekuasaannya. Sementara wewenang sah penetapan atau pemberlaku pendidikan ekonomi tidak berada pada tangan ekonom atau perencanaan, melainkan pada para pejabat pemerintah dan politisi. Ada semacam kesepakatan umum di kalangan ekonom bahwa pemerintah di negara berkembang harus melakukan yang tidak bisa dilakukan dengan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemerintah negara dunia ketiga juga dinilai terlalu sentralitis dan terlampau berorientasi kepada daerah perkotaan, baik itu kehadiran pada aparat dan cara pandangnya. Pemerintah negara dunia ketiga harus diserahi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjalankan peran aktif dan pengelolaan perekonomian nasional lebih menyongsong masa depan yang lebih cerah. Perspektif Islam mengenai perencanaan pembangunan bumi dan segala potensi adalah amanah dari Allah yang mandat kepada manusia yang dikhalifahkan untuk dibangun oleh dan memerlukan. Oleh itu segala usaha pembangunan harus sentiasa diiringi oleh rasa tanggung jawab kekhalifahan. Rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan perintah hukum, nilai dan amanah ketentuan seluruhnya. Pembangunan materi harus direncana dan diubah begitu rupa hingga manfaatnya tidak hanya terbatas dalam kehidupan dunia kini, malah dapat pula dimanfaatkan dalam kehidupan akhirat yang abadi nanti. Tegasnya pembangunan dalam perspektif Islam mempunyai pengertian jangka panjang yang menjangkau ke dalam akhirat, yaitu dilaksanakan dalam rangka merealisasikan cita-cita sanat fid dunia dan sanat fil akhirah sebagaimana yang akan menyangkut seruan ilahi dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah pada akan pahala dan kebahagiaan di akhirat dan tanggung jawab engkau merupakan nasib atau keperluan dan bekalanmu di dunia dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksud Al-Quran di surah Al-Qas ayat 77.
Artinya pengertian dan strategi pembangunan tidak harus keluar dari hakikat bahwa kebahagiaan akhir itu adalah itulah yang utama, sedangkan kesenangan dunia adalah soal survival akhirat dengan tidak usaha sampai merupakan kesejahteraan dunia. Pembangunan materi juga tidak seharusnya keluar dari landasan mengabdi kepada Yang Maha Esa dan berbakti kepada sesama manusia. Dasar ini akan maka pembangunan harus dikenalkan norma semawi sehingga dapat diterima sebagai amal soleh. Di sisi lain, ilah di sisi ilahi dan sekaligus merupakan bukti yang dapat dinikmati oleh masyarakat manusia seluruh. Pembangunan materi juga tidak harus ditanggapi sebagai suatu bersifat otonom dan berdiri sendirinya. Ia mempunyai hubungan yang terkait dengan lain aspek yang non material yang tidak bersifat benda. Oleh karena itu, strategi pembangunan tidak boleh didasarkan pada sektor dan pertimbangan-pertimbangan materi dan ekonomi semata-mata. Para perancang dan pelaksana pembangunan harus menyadari bahwa iradah defined draft sektor penentu untuk nasib kehidupan manusia di segala bidang, termasuk sidang pembangunan ekonomi dalam ubah sunnahnya untuk ditetapkan di sepanjang rangkaian kehidupan manusia. Allah telah menetapkan bahwa iman dan takwa adalah antara faktor utama yang turut menentukan kejayaan pembangunan ekonomi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Rencana pembangunan di daerah Kabupaten Utara Serembang tahun 2010 berdasarkan surat edaran dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 008 PPN 7. Dari hasil ini di tingkat kecamatan di tingkat kabupaten di Kabupaten Lombok Utara peroleh data bahwa mayoritas susulan dari setiap desa yang mengusulkan Padang Musibah kecamatan untuk tahun 2010 dan 2011 adalah bidang sosial budaya dengan jumlah masing-masing sebanyak 258 dan 140 usulan. Kemudian bidang fisik 170 dan 113 133 usulan dan bidang ekonomi 182 dan 117 usulan, sedangkan tahun 2012 dan 2013 adalah pada bidang fisik dengan jumlah usulan masing-masing sebanyak 124 dan 182, kemudian bidang ekonomi 102 dan 196 usulan, dan bidang sosial budaya 108 dan usulan 102. Penyerapan usulan ke masyarakat dalam BPD khusus KPD itu Satuan Kerja Pemerintah Daerah selama 4 tahun adalah sebesar 21% sampai dengan 32% dari total kegiatan menjadi susulan. Dan adalah sebesar 59%, 9% sampai dengan 76%. Total data selama 5 tahun adalah sebesar 50,36%. Ini tingkat penyerapan partisipasi masyarakat dalam PBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009 sampai 2013, khususnya pada belanja langsung KPD dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu ketersediaan anggaran, kepentingan politik terhadap penyerapan partisipasi masyarakat dalam APBD, kualitas usulan masyarakat terhadap penyerapan partisipasi masyarakat, dan tingkat
kepentingan terhadap penyerapan partisipasi masyarakat dalam PBD. Simpulannya dari materi ini itu maka perencanaan pembangunan merupakan prosedur yang mutlak dilaksanakan dan dapat disimpulkan bahwa secara umum perencanaan itu meliputi seluruh kegiatan dan usaha yang ada untuk menentukan apa, bagaimana, dan siapa yang melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan. Hal ini dikarenakan masa yang akan datang sangat sulit diramalkan secara tepat dengan keterbatasan analisis dan kemampuan manusia. Masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian dan selalu bersifat berubah-ubah. Dengan demikian perlu adanya rencana yang responsif dan fleksibel. Samping itu di era globalisasi penuh dengan persaingan dan maka pembangunan tidak dapat berjalan jika tidak ada rencana yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di negara-negara yang sedang berkembang jelas mengharuskan perencanaan yang baik dan fleksibel. Rencana dipercayakan dapat memberikan nilai ekonomis dan sekurang-kurangnya mengamalkan kondisi di masa yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya bersumber yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah yang menyebabkan perencanaan pembangunan pada perencanaan serta pelaksanaan perencanaan sangat penting bagi suatu negara terlebih dengan negara dunia ketiga dan negara sedang berkembang di era globalisasi ini. Ya, sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.